Semua sudah ready. Oke, udah bisa mulai Pak? Boleh? Oke, siap. Kita mulai aja, udah cepat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Kami dari mahasiswa Magister Ilmu Kebencanaan Manusia maksud dan tujuan kemari untuk menggali informasi dan sedikit mencuri ilmu juga Pak dari Bapak. Iya. Terkait mata kuliah kami yang bernama komunikasi bencana. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu Pak. Nama saya Teguh Rikat. Di sebelah saya ini ada Sita Pak. dan Oke. dan Pak. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai Pak terkait interview dan wawancara pada hari ini. Baik. Mungkin sebelumnya boleh dikenalin dulu Pak nama Bapak Baik, siapa dan baik. bisnis dari apa Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Patmi Ridwan, Kabid Darurat Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Saya bergabung di BPBA sejak bulan Juni 26 Juni 2010. Waktu itu saya masih bertugas di kantor gubernur di Biro Ekonomi di bawah Kasubag yang menangani lingkungan. 2010 bulan 6 tanggal 26 dibentuk BPBD atau BPBA dengan dasar hukum atau landasan yuridisnya waktu itu Pergub karena kita belum ada kanon. Nah di situ 2010 itu salah satu proyek di Aceh lanjutan kecil-kecilan dari BRR adalah UNDP DRRA Disaster Risk Reduction Aceh. Output yang ingin dikejar waktu itu adalah kelembagaan, terbentuk lembaga BPBA sebagai amanah turunan dari Undang-Undang Nomor 24 2007 dan seterusnya hingga saat ini. Nah di BPBA ini waktu saat bergabung awalnya saya sebagai Kasubag Program dan Pelaporan. Kemudian pernah menjabat sekretaris di sini, pernah menjabat sekretaris 1 tahun 1 bulan lebih kurang. Terus kemudian pindah ke Kabid Darurat Logistik sudah setahun 2 bulan atau tahun 3 bulan. Nah itu kira-kira latar belakang. Saya banyak belajar ilmu lingkungan di IPB. Saya alumni IPB, S1 saya di IPB, S2 di UGM. Saya lebih waktu itu ke human ecology, ke ekologi manusia. Jadi kaitannya mungkin setelah di-track, dipelajari segala macam, ada kaitan dengan situ, maka terdampar atau ditempatkanlah saya atau diposting di BPBA. Baik dimanapun bertugas bagi saya adalah suatu kehormatan dan saya mengembannya dengan baik, berusaha mengembannya dengan baik. Nah terkait yang acara kita hari ini ada 6 pertanyaan yang sudah dirumuskan. Yang pertama saya ingin tegaskan dulu bahwa porsi saya memberi keterangan atau mengeksplor ini adalah bukan bagian dari fungsi kehumasan. Karena humas bukan di saya, humas di bawah Kasubag Umum. Jadi di sini hanya murni untuk sharing pengalaman. Kemudian kita ingin juga sharing atau berbagi kendala. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Magister Ilmu Bencana nanti bisa menemukan 1 atau 2 kata kunci yang kira-kira kalau kita telaah, kita jabarkan bisa membuat pelayanan di BPBA menjadi lebih baik. Itu yang penting sekali. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi dari 6 pertanyaan ini, skopnya ini mencakup 3 sisi manajemen penanggulangan bencana. Sebelum, saat, dan setelah. Nah, kalau yang saat itu domainnya di saya.
otoritas, landasan yuridis bagi saya memberi keterangan itu kuat. Nah, bagi yang pra, secara pengetahuan saya bisa menjelaskan, namun jika perlu nanti di cross check lagi dengan bidang teknis terkait. Kemudian kalau untuk pascanya ini, kebetulan kalau kita bikin pie diagram itu sangat dinamis, proporsi pra kadang-kala lebih besar, tapi pada situasi tertentu proporsi saat terjadi bencana sangat dominan. Di sisi yang lain, di paruh waktu yang lain, peran pemulihan yang lebih diutamakan. Nah, berangkat dari skop pertanyaan ini, kebetulan hari ini di Jakarta dibuka langsung oleh Bapak Presiden, kan sedang rakor PB. Isu yang dibicarakan ya isu ini juga sebetulnya momennya. Tadi dibuka oleh Pak Presiden, disampaikan sambutan oleh beberapa menteri. Ya intinya seperti ini. Ada banyak kesamaan di sini. Nah, terkait pertanyaan atau ini ada bagaimana model atau jalur komunikasi yang telah dibangun oleh BPA saat pra bencana dan saat terjadi bencana. Saat pra bencana atau pada situasi normal, ya itu kehidupan tentunya berjalan apa adanya, semua by order dengan rule yang sesuai norma, semua tertib, kecuali hanya hal-hal yang berkaitan dengan kriminal, itu di luar konteks kebencanaan. Artinya apa? Bagi kami di BPBA, pada situasi tidak terjadi bencana, itu fungsi edukasi, literasi, kepada sosialisasi, diseminasi kepada semua stakeholder, mengikuti logika pikir pentahelix. Di situ ada pemerintah, ada civil society, ada masyarakat, ada dunia usaha, itu saling satu sama lain menggelinding, berkelindan, membentuk suatu wadah. Apalagi di kita ada yang namanya forum pengurangan risiko. Forum pengurangan risiko ini adalah wadah bagi semua orang yang peduli bencana, baik itu pensiunan TNI, pensiunan pegawai negeri, jurnalis, ketemu baik formal maupun informal, mendiskusikan atau membagi informasi. Tujuannya adalah apa? Pengurangan risiko. Pengurangan risiko yang setiap tahun diukur indeks IRB kita hari ini kan masih pada zona berisiko tinggi. Dengan peran semua pihak, salah satunya adalah ini kan peran para pihak semua ini membangun alur komunikasi agar seluruh pemangku kepentingan itu bisa berbuat satu sama lain untuk menunjang tercapainya penurunan indeks risiko. Caranya gimana? Kerentanan kita nggak bisa kita vulnerability itu kita tidak bisa apa-apa. Ya udah kodrat seperti itu. Kapasitas ditingkatkan, kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintahan, dan lain-lain. Tujuannya adalah ketika kapasitas meningkat, pool atau kerentanan itu konstan, indeksnya karena pembaginya dia kan V per C, itulah indeks risiko. Ketika V-nya kita perbesar, karena pembaginya sudah membesar, C-nya konstan, I-nya pasti akan kecil. Itu dipastikan. Secara matematika seperti itu. Nah, disinilah kami BPBA menggunakan berbagai jalur atau sarana yang ada, media yang ada, mau media cetak, media non cetak atau media sosial, apalagi di era digital sekarang, kita saling berperan semua di situ. Nah, pada saat tidak terjadi bencana menuju terjadi bencana, itu ada satu titik waktu yang namanya ketika potensi yang begitu kuat
potensi ancaman yang begitu kuat atau menjelang menjadi sebuah kenyataan, BMKG, mitra kerja kita itu, Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka secara terjadwal, secara gradual, mereka itu melakukan diseminasi informasi. Baik BMKG pusat yang dikendalikan oleh Puskal BNPB maupun BMKG yang di kantornya di Matai. Jadi mereka saling share informasi menggunakan media, ada WA group, kemudian dengan surat tertulis, scam. Nah, informasi inilah kita share ke publik. Misalnya mulai tumbuh bibit badai siklon di lautan seberang Melabuh atau seberang Semulu, berpotensi menimbul turbulensi cuaca yang membuat hujan di wilayah pesisir, pantai barat, Banda Aceh dan seterusnya. Itu ancaman. Biasanya kalau badai itu, kalau sisi barat selatan kan ancamannya itu adalah logistik, suplai logistik, akses jalan melewati Longa, Kulu, Paro sampai Grute, kita itu jalan kiri kanannya itu banyak pohon. Pohon itu akibat pengaruh guyuran hujan atau angin kencang tumbang, dia longsor. Itu ancaman. Nah, ini kita dengan metode komunikasi yang sudah ada seperti tadi, itu diantisipasi. Diantisipasi seperti apa? Stakeholder yang terkait dengan jalan, mereka akan standby di sana. Satlantas atau di Polantas, terutama Jursar, akan waspada di sana. Biasanya mereka per 6 jam sebelum titik perkiraan suatu bencana itu terjadi, terutama badai yang bisa diprediksi, mereka sudah standby. Nah, standby menggunakan perangkat yang ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan supaya layanan transportasi masyarakat tidak terganggu. Nah, kemudian ketika potensi itu sudah terjadi, masuk ke darurat. Nah, di sisi darurat itu dinamis sekali pergeserannya. Pada situasi darurat bencana, memang pasca tsunami kemarin kita tidak terjadi sesuatu situasi darurat yang benar-benar mengganggu kehidupan, itu tidak pernah terjadi lagi. Mudah-mudahan jangan. Ada skala-skala kecil seperti Hulu Paro dulu, itu efek badai juga di 2016. Hulu Paro hujan yang begitu ekstrim menyebabkan longsor, tebing jalan 16, pohon tumbang dan lain-lain. Sehingga waktu itu karena melintasi Kabupaten Jursar dan Aceh Jaya, Pak Gubernur, Pak Zaini waktu itu mengambil inisiatif menetapkan status darurat bencana. Tapi sangat terbatas, hanya dalam waktu 8 hari. Nah, di luar itu PD Jaya ada gempa besar melintasi 3 kabupaten, PD Jaya Birun juga darurat. Nah, di situasi itu yang paling kuat adalah satu lagi, saya tambahkan lagi satu lagi di Bener Meriah Aceh Tengah, gempa juga 2014. Itu situasi menjadi concern nasional juga, sehingga ditetapkan status darurat bencana. Nah, dalam situasi seperti itu, pos koordinasi, posko dibentuk. Nah, dalam situasi itu biasanya gubernur mendelegasi wewenang kepada TNI. Karena apa? Kita tidak meragukan efektivitas, tetapi dengan kendali dari pihak Pemda, terutama terkait dengan pemahaman terhadap regulasi yang bisa berimplikasi pada pembiayaan. Nah, unik PD Jaya waktu itu Gubernur Pak Sudarmo, PJ Pak Sudarmo, PLT Pak Sudarmo tidak mendelegasi wewenang kepada TNI Polri. Beliau mengendalikan diri. Tapi otomatis beliau adalah TNI pensiun. Artinya beliau kuat. Nah, dalam situasi seperti itu,
jalur komunikasi yang dibentuk itu adalah cenderung otoriter memang. Karena dalam konteks bencana tidak ada pasti masing-masing pihak punya diskresi yang menyebabkan informasi itu semakin ke ujung semakin menyimpang. Contoh yang paling khas itu di PD Jaya karena Pak Jokowi periode 1 begitu concern terhadap bencana, kemudian datang dua kali ke Aceh pada saat hari keempat bencana, kemudian menjelang hari peletakan batu pertama pembangunan masjid di Trenggading. Nah pada waktu itu satu yang dipesan beliau, apa pesannya? Lakukan upaya penyelamatan dan pembersihan secepatnya agar rehab rekon bisa dilakukan sesegera mungkin. Nah, karena itu pesan dari kepala negara, pesan itu diterjemahkan dalam aksi keseharian di lapangan selama 8 sampai 12 hari waktu itu otoriter. Tidak dibuka ruang diskresi. Jadi semua pihak terlibat di situ, LSM pentahelik lah namanya tadi, terlibat di situ. Bekerja menurut spesifikasi keahlian masing-masing agar tercapai tujuan, yaitu selamatkan secepat mungkin, kemudian bersihkan puing-puing. Jadi komunikasinya adalah komunikasi, ada kala komunikasinya adalah dua arah. Posko, inti utama komunikasi di saat darurat bencana adalah pos koordinasi. Pos koordinasi itu di situ dibuat klaster. Ada klaster sosial itu ada subklaster pendidikan, keagamaan, kemudian klaster ekonomi. Di situ ada subklasternya adalah pembangunan kembali. Kemudian ada klaster yang spesifik itu klaster kesehatan. Jadi setiap sore hasil kegiatan jam 8 pagi sampai jam 14 oleh seluruh para pihak yang terlibat di lapangan bawa ke posko. Ini udah khusus untuk situasi darurat, bawa ke pos koordinasi. Sore jam 6 berhenti azan maghrib, selesai sholat maghrib, lanjut sampai jam 10 malam di forum koordinasi tersebut. Situ ada bupati, ada wakil bupati, tiga bupati merapat ke PD Jaya karena menumpang posko utama di PD Jaya. Kemudian TNI, Polri, LSM semua terkumpul di situ. Nah, sekaligus di dalam forum tersebut mencuat apa yang belum selesai hari ini dilanjutkan besok, atau apa masalah baru yang ditemukan lapangan dituntaskan di hari berikutnya. Dibuat timeline. Misalnya waktu itu pembersihan seluruh puing itu harus sudah bersih, terutama puing-puing rumah ibadah. Pasus, fasilitas sosial harus selesai dalam waktu 7 hari. Jadi semua kekuatan TNI, Polri, Civil Society dan lain-lain bekerja melakukan pembersihan. Klaster kesehatan juga seperti itu, klaster pendidikan juga seperti itu dan lain-lain. Sehingga karena waktu itu situasinya adalah komunikasi terpusat, itu kan namanya wilayah komunikasi terpusat. Seperti itu, rehab rekonnya cepat bisa dilakukan. Rencana aksi rehab rekon karena tadi sudah status bencana provinsi, dibuat rencana aksi rehab rekon dalam bentuk regulasinya adalah peraturan gubernur. Di situ berbagi kabupaten melakukan apa, provinsi melakukan apa, nasional melakukan apa. Nah, dan itu dijadikan skema untuk pembiayaan. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang pertama ini. Nah, yang kedua ini saat terjadi bencana, apakah BPBA memiliki jalur komunikasi baku atau SOP? Punya. Pasti. Ini ada regulasi sudah yang memayungi, ada Perka BNPB. Nanti bisa di track, di download Perka BNPB bagaimana jalur komunikasi pada saat darurat, tanggap darurat bencana. Nah, PPBA secara normatif kepalanya adalah Sekda, ex officio Pak Sekda. Pelaksananya oleh Kepala Pelaksana, pejabat eselon 2 yang diangkat oleh gubernur. Karena Pak Sekda adalah ex officio kepala BPBA, beliau punya power
seluruh OPD yang ada dalam kendali beliau bisa memberi perintah komando. Jadi satu komando di Bapak Sekda. Nah, ini berlaku nasional. Tidak hanya di sini, kalau level nasional Pak Presiden terakhir yang paling nyata peran dan kita lihat adalah penanganan pandemi. Implikasinya apa? Karena di Jakarta atau di pusat Pak Presiden sudah memerintah mengeluarkan Perpu dan lain-lain di awal-awal. Perwakilan pemerintah pusat di daerah kan gubernur unit kerja terdekat dia oleh Pak Sekda, BBVA, Dinkes dan lain-lain. Itu juga alur komunikasi standar ketika darurat bencana. Kebetulan kalau pandemi bencana non alam. Jadi semua berjalan begitu. Nah, memang kalau kita bikin dua irisan secara normatif dan teoritis dengan irisan praktiknya di lapangan, tidak selalu atau sepenuhnya berimpit 100%. Ada yang beriris, yang satu sama lain matching, ada sisa sebelah sini mungkin sesuatu yang berbeda sebelah sini. Jadi dia akan mengikuti pola distribusi normal. Ada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, ini memang sudah kodrat, tidak mungkin bisa berimplikasi persis 100% antara apa yang diamanatkan oleh teori atau regulasi dengan praktek lapangan. Intinya bagi kami di penanggulangan bencana adalah upaya penyelamatan, pertolongan dan membangun kembali itu bisa berjalan, tidak terlantar. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran yang nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3. Siapa yang melakukan monitoring di daerah risiko bencana? Siapa ini? Pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah. Jawabannya pemerintah. Pemerintah itu ada layer. Ada lapisan yang namanya OPD BPBA, ada lapisan yang namanya BMKG, ada lapisan yang namanya BWS, Balai Wilayah Sungai, mereka memonitor juga. Ada lapisan yang namanya Trampipum, termasuk Pol PP juga mengikuti itu, memonitor itu. Jadi siapa yang melakukan monitoring? Monitoring dilakukan oleh secara pentahelik, kroyoan. Tetapi sekali lagi, karena undang-undang atau basis yuridis yang kita miliki dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan seluruh turunannya adalah mengamanatkan atau mendeliberasi wewenang yang begitu powerful kepada Kepala BPBA, Pak Sekda. Nah, jadi beliaulah satelitnya. Nah, beliau bisa meremot kamera mana bekerja. BPBA, kalau bencana kayak banjir, BPBA, Dinsos, depan, BMKG sebelum sudah mengingatkan akan terjadi curah hujan. Jadi pentahelik, kuncinya pentahelik. Ada pemerintah, ada civil society, ada dunia usaha, ada akademis di situ bekerja memonitor situasi. Satu sama lain bekerja secara dinamis. Yang satu akan bereaksi terhadap yang lain, membentuk suatu pola yang namanya adalah pola kendali atau pola monitoring. Sehingga pada akhirnya apa yang diharapkan? Pelayanan penanggulangan bencana tidak sebagaimana disebut oleh Prof. Yunus, kalau Bapak masih ingat atau Mbak ini masih ingat, di delta di sungai di Pakistan dulu ada kelompok miskin yang selalu didera banjir. Negara nggak bisa hadir, nggak punya kekuatan untuk hadir karena memang negara miskin. Delta itu adalah jelas wilayah sungai. Di sungai Gangga itu yang mengalir ke sisi utara membentuk suatu daratan dihuni, dan itu sudah ada semenjak Pakistan, negara Pakistan berdiri sudah ada. Mau dipindahin nggak bisa, akhirnya ya dibiarkan. Nah, di kita tidak terjadi itu, negara pasti hadir di sana untuk melayani, memberi pelayanan penanggulangan bencana baik pada saat sebelum, setelah dan pasca atau pada saat terjadi.
Contoh konkret, Pusong kalau di Langsa itu pasti bang, dia pulau kecil, banjir selalu, kalau rob pasti. Tambah lagi climate change yang sudah begitu nyata, setiap pasang purnama mereka terendam. Mau kita relokasi mereka nggak mau, kosnya juga mahal, akhirnya pembiaran. Nah akhirnya apa yang terjadi di sana? Situasi itu dikendalikan. Kalau situasi robnya sudah begitu mengkhawatirkan, kelompok-kelompok rentan dievakuasi ke darat. Disediakanlah ambulan semacam speedboat seperti itu. Artinya semua dicampuri, campur tangan pemerintah hadir. Tidak weak state ya. Tidak seperti negara lemah gitu. Jadi di situ itu yang melakukan monitoring kita tadi pentahelik lagi saya katakan. Nah BPBA berperan, tidak ada yang dominan satu sama lain, hanya waktu saja. Misalkan kalau pada saat BMKG memberi informasi karena ada potensi ancaman curah hujan tinggi, ya mereka dominan, mereka memberi informasi melalui jalur komunikasi yang kita miliki tadi, oleh kita diseminasi kepada seluruh kabupaten kota, kepada praktisi, kepada orari, rapi, semua mengikuti. Kalau terjadi apa-apa cepat bergerak. Nah, itu seperti itu bang. Kemudian di Aceh sendiri nomor 4-nya, apakah latihan peringatan dini? Kalau ini, walaupun peristiwanya sudah hampir 17 tahun tsunami, ingatan kita masih cukup bagus untuk betapa rugi, betapa dahsyat, betapa hancurnya tsunami akibat betapa tingginya kematian akibat ketidaktahuan. Nah, jadi setiap bulan BPBA bekerja dengan BMKG dan posko PPKM. Posko PPKM itu tidak hanya untuk untuk penanganan COVID atau pandemi. Posko PPKM itu karena amanat Menteri Dalam Negeri itu adalah ada sejumlah proporsi anggaran itu 8% untuk penanggulangan bencana. Jadi desa-desa yang kalau di Banda Aceh mulai dari Blangoi dan seterusnya itu mereka sudah tersistem untuk operasional posko PPKM pengurangan risiko bencana tsunami. Setiap bulan itu dilakukan simulasi aktivasi sirine. Artinya apa? Orang ketika mendengar suara sirine itu diingatkan begini suaranya kalau tsunami. Atau kalau gempa ukuran besar, aparat pemerintah menyanyikan alarm seperti ini, kita harus ini. Kemudian rambu-rambu evakuasi juga dipasang. Cuma rambu evakuasi kita pasang adalah konteks pada saat tidak ada pandemi. Kita tahu pada situasi panik itu crowded. Nah, di rambu-rambu yang kita pasang untuk evakuasi atau untuk mitigasi risiko bencana tsunami, di situ tidak ada pesan pakai masker, jaga jarak mustahil karena kita akan komunal pada saat menyelamatkan diri itu. Itu yang mulai dipikirkan dalam rencana induk penanggulangan bencana Aceh ke depan. Bagaimana rambu-rambu itu tidak hanya rambu rambu evakuasi tsunami, termasuk rambu akan dipasang oleh lembaga terkait, rambu pakai masker selalu. Kemudian kita yang bergerak di kebencanaan, di samping jalur evakuasi melalui ini ada pesan-pesan tetap pakai masker. Itu sudah mulai diinternalisasi oleh dinas terkait dalam DPA mereka untuk cetak dan pasang rambu-rambu seperti itu. Cuman tidak mungkin setahun semuanya bisa terupdate. Karena di sisi lain ancaman bencana karhutlah, kebakaran hutan lahan juga tinggi. Seiring berjalan perubahan iklim yang semakin nyata, itu juga semakin tinggi. Jadi rambu karhutlah juga harus diupdate. Nah, seperti itu. Di Aceh sendiri, maka di Aceh sendiri pelatihan-pelatihan seperti ini dilakukan terus, simulasi. Nah, cuman cara membaca ini akan berbeda ketika kita menganut konsep otonomi. Otonomi sebetulnya kalau kita jeli melihat desa itu daerah otonom.
Kecil itu dipilih langsung. Kecil itu diberi anggaran. Kecil itu punya